Jadi tugas saya kayaknya mendidik anak seperti bagaimana zaman dulu dididik gitu. Nah kalau domba usianya maksimal di berapa tahun? Maksimal apa tuh? Maksimal kehidupannya kan kayak kucing tuh ada yang ngomong dia 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Macam-macam. Kalau domba ada nggak sih usia produktifnya? Kan kalau manusia rata-rata di 60 sekian kan gitu kan. Ya. Kalau domba ada nggak sih? Sebetulnya sih 6 tahun ke atas itu udah agak kurang sih. Udah kurang produktif. Kurang produktif, udah menurun. Biasanya kalau yang nggak sampai mati di kandang ya itu udah masuk ke jagal. Oh iya. Kan masih bisa dapat apa namanya keuntungan dari menjual karena itu udah ada manfaatnya, masih ada manfaat ya. Kalau terlalu sayang udah sematinya lah di kandang gitu. Oh ada aja ya gitu ya. Atau sampai berapa tahun ya gitu. Tapi udah 6 tahun ke atas sudah tua sih. Berarti Pak Aran harus mengelola manajemen indukannya juga berarti ya. Indukan udah sekian tahun. Nah sekarang udah ada yang mendekati nggak? Udah mulai 6 tahun, 5 tahun? Oh belum. Ya, masih muda-muda ini. Berarti belum jadi kambing guling Pak, belum ada. Oh kayak gitu ya. Jadi memang kalau sekali lahir berapa domba? Sekali lahir. Saya ini paling banyak 4 di sini. 4? Iya. Satu kali lahir 4 gitu langsung, kembar 4? Iya. Dari 1 ada yang lahir 1, cuma 1. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini semuanya mau punya Pak Aran atau ada titipan juga? Ini punya saya semua. Kalau titipan biasanya sih saya untuk apa namanya, kalau ada ya lebih fokus ke untuk apa namanya Idul Adha. Oh Idul Adha. Ya, kayak makanya saya tawarkan ke mana? Waci. Ke Waci kan gitu. Nanti dibahas sama Pak Firman itu mah, ada pembahasannya. 2 kali syuting kita nih sekarang. Siap. Siap. Harus siap. Itu mah di nanti ranahnya beliau. Kayak habis pembahasan sama Ane tentang wakaf ya. Nah, berarti sehari-hari aktivitasnya berarti gini ya, dari pagi ngeluarin domba disuruh makan gitu. Terus nanti masuk lagi berapa jamnya di sini? Ada kuotanya nggak? Ini nanti per sore jam berapa sih. Gitu di sini? Kalau barangkali mau bawa dombanya bisa di sini. Oh bisa di sini. Domba petik sendiri. Tiket 4 ekor. Halus saya. Kita kan strawberry petik sendiri, ini domba petik sendiri. Wah dia kencarkan gitu ya. Aktivitasnya apa aja? Dari pagi nih, pada subuh langsung ke sini atau jam berapa mulainya? Biasanya jam 5 lebih lah. Jam 5 lebih. Setengah 6 itu agak udah siang sih menurut saya ya biasanya. Gak bisa. Kalau rumput yang panjang-panjang gini kan harus dicacah dulu tuh. Oh dicacah. Jadi saya harus cacah dulu sebelum dikasih makan. Ngasih makan itu antara jam setengah 6 sampai jam 6 lah. Oh kalau pagi-pagi dikasih ke dalam? Di dalam. Jadi yang ngarit lah, ngarit. Ngarit. Ini untuk apa namanya pagi sama sore dikasih. Cuman nggak terlalu banyak. Jadi ngasih makan itu 3 kali rumput. Pagi, siang, sore. Selain rumput apa pakannya? Ada ampas singkong sama konsentrat. Tapi kalau kondisi sekarang kan sebenarnya banyak rumput ya. Jadi hanya untuk mempertahankan barangkali nanti nggak suka lagi atau harus ngajarin dari awal lagi, saya kasih paling 2 hari sekali. Itu juga sedikit lah. Biar nggak bosen. Biar sama ya tambahan aja sih itu. Kalau yang bagus kan sebetulnya dari rumput itu ke kualitas daging bagus. Tapi saya ingin menambah kuantitas juga nanti dengan cara itu ada pakan tambahannya. Tapi mayoritas ke rumput. 95% ke atas rumput. Berarti secara bisnis oke lah ini ya? Insya Allah. Kepikiran nggak sih coffee shopnya dipindahin ke sini? Lucu ya kayaknya Pak. Coffee shop ya. Tempatnya enak banget soalnya. Sekarang tempat-tempat ngopi itu yang estetik tuh kayak gini-gini ya. Apalagi di sini. Kambing guling bisa, atau susunya pakai susu kambing ya. Meskipun nggak peras di sini. Lucu Pak. Jadi ya, kepikiran, cuman ya. Apa namanya sambil ngeliat pemandangan ini kan domba ya, sambil buat healingnya enak di sini. Ya nanti aja tapi. Oh balong bener. Nong deh Pak sekalian ya Pak. Ya tambah liur pararan. Karena menurut beliau peternak yang paling simpel tuh domba ya. Kalau ikan tuh kasihan, kadang-kadang suka kelelep. Kelelep. Saya nulungan apa? Kalau ikan kelelep
kasihan apa ya? Masih gampang nembak kelelep. Tuh, ikan kelelep mesen loh kan. Nah, Pak, balik lagi nih. Kalau udah activity kan anak tuh baru 2 ya berarti. Ya. Anak baru 2. Rencana nambah atau berapa target? Atau sedikasihnya, Pak? 3 sih kalau 3. target. Oh, berarti satu lagi nih. Satu lagi. Satu lagi. Dalam satu pabrik berarti. Dalam satu pabrik. Nah, anak itu sekarang usia berapa tahun sih? Anak Pak Rantai? Usia Bapak apa? Yang satu 8 tahun ya. Yang gede Ya, udah 8 nggak? tahun Nah, saya angkatan sama Sarparas. 8 tahun sama 5 tahun. 5 tahun ya, udah. lebih hafal usia kambing sih kan. Nah, anak sekolah di Kutab kan? Di Nah, Kutab. kalau aneh ngelihat jarak Kutab ke sini tuh lumayan jauh, Pak. Ya. Nah, kenapa memilih Kutab? Penasaran deh saya. Ya kalau dari alasannya karena jarak, Kutab yang itu yang paling dekat, Pak. Kutab itu paling dekat di Dibanding antara Kutab yang lain. Kutab yang lain. Iya. Nah, oke. Satu terjawab ya. Paling dekat Kota Bandung Barat ya, karena sama-sama di Bandung Barat. Kedua nih, kenapa memilih Kutab? Kan ada sekolah lain di Lembang banyak tuh. Kenapa memilih Kutab? Agak flashback nih Pak ya, dari dulu saya pemikiran ya. Waktu kerja gitu ya, atau kuliah itu saya mempelajari masalah keuangan, ekonomi segala macam gitu. Awalnya saya berpikir bahwa kondisi terbaik itu, peradaban terbaik itu adalah sekarang. Lihat perkembangan Teknologi maju. Teknologi perekonomian di negara barat kok nggak bisa kayak gitu kita tuh. Apa yang salah gitu, saya mikir gitu. Kok Muslim kayak yang lebih terbelakang gitu kan ibaratnya. Tapi setelah saya mempelajari sejarah, ternyata suatu perekonomian ya, kita kalau misalnya dibilang makroekonomi terbaik itu saat itu yang saya tahu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ilmu pengetahuan terbaik waktu zaman Harun ar-Rasyid gitu kan. Cuma secara makroekonomi kok zaman itu udah sangat maju gitu. Dari nggak ada orang yang menderita, semuanya sejahtera. Mau sedekah juga susah ya. Dibandingkan dengan zaman sekarang yang walaupun kayaknya, oh ini hebat ya negara barat. Enggak. Menurut saya zaman itu jauh lebih maju dibandingkan zaman sekarang dari aspek kesejahteraan ekonomi ya. Akhirnya berarti apakah ada yang salah gitu kan dari masalah entah pendidikan atau gimana, karena kemajuan peradaban Islam itu menurut saya termasuk cepat Pak. Hanya dalam waktu berapa puluh tahun gitu kan sudah berhasil dari suku terpencil ibaratnya di padang pasir berhasil membuat suatu imperium yang menguasai 2/3 dunia. Iya, gitu. benar. Itu puluhan tahun, itu cepat banget gitu. Iya. Akhirnya mikir apakah dari pendidikannya, akhirnya saya berkaca pada diri sendiri. Saya dididik gimana sih? Saya dulu sekolah kayak gimana mikirnya. Saya dulu sekolah tuh Pak ya, ujian kalau ada ujian nih baru belajar gitu. Sama berarti. Jadi misalnya ada tujuan saya SD, tujuannya lulus SMP, masuk SMP ini misalnya. Saya nanti aja lah belajar, kalau waktu itu saya masih ada tes sih masuk SMP-nya. Di tes setelah lulus UN ada tes lagi. Iya, tes lagi ada. Jadi kayak lebih energi saya lebih difokuskan untuk itu aja gitu. SMP ke SMA pun sama, SMA ke perguruan tinggi pun sama. Bahkan waktu SMA ke perguruan tinggi kan menurut saya soalnya susah ya. Ada SPMB saat itu. Bahkan saya ini fokusnya apa ya, jadi sering bolos, nggak masuk sekolah untuk mempersiapkan diri ikut SPMB. Karena menurut saya kok nggak ada kaitannya antara saya belajar di sekolah nih, saya masuk sekolah tuh kayak menghambat saya gitu untuk saya masuk ke perguruan tinggi menurut saya. Dari situ aja kelihatan bahwa yang di sekolah itu kayak menurut saya ya kok kayak sia-sia gitu. Bukan sia-sia bang, ya banyak nggak terpakainya gitu kan. Karena masuk perguruan tinggi aja saya lebih memilih untuk belajar mandiri gitu.
ya kan apa? Jadi nggak ada kaitannya dengan masa depan saya nih menurut saya saat itu kan. Pikir lagi apalagi ketika masuk ke dunia kerja, oh intinya di dunia kerja lebih ini lagi nggak bisa dibangun secara mendadak karena di dunia kerja itu lebih ke mental, karakter itu yang paling utama gitu menurut saya. Dan itu membangun itu nggak cuman sebentar ya, membangun itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau saya pikir kalau misalnya dari kecil saya nggak begini dididiknya, mungkin saya begini gitu ketika saya di dunia kerja itu. Nah ini poin paling penting ketika kita udah masuk ke masyarakat kan sebetulnya. Betul. Akhirnya saya mikir ada yang salah. Akhirnya mungkin saya berpendapat bahwa pendidikan mental segala macam harus perbaiki. Saya nggak mau anak saya itu hasilnya kayak saya nih. Kalau dia dididik seperti saya, ya cuman kayak saya nih. Bisa kerja paling juga jadi kerja di mana gitu, atau jadi petani, peternak. Udah saya pengen lebih gitu anak saya. Jadi saya mencoba untuk mencari sistem pendidikan ke anak itu yang jangan seperti saya. Gitu. Kalau misalnya berkaca pada sejarah itu menghasilkan generasi yang luar biasa, saya mencoba mencari yang paling mendekati itu. Yang sama kayak waktu itu pendidikannya. Iya, gitu. Karena saya sudah, menurut saya, oh berarti kalau saya ingin nanti suatu saat negara ini atau umat ini mempunyai peradaban yang sehebat dulu, artinya dimulainya dari anak saya, bukan dari saya. Saya sudah menyadari nggak mungkin ini suatu saat ini Islam bangkit, tapi cara mendidiknya dengan cara mendidik saya itu menurut saya nih kayaknya enggak deh gitu. Jadi tugas saya kayaknya mendidik anak seperti bagaimana zaman dulu dididik gitu. Dididik, ya. Ini memutus rantai ya yang tadinya pendidikan kita seperti ini. Nah, anak kita tuh jangan kayak gini ya. Gitu. Ya. Akhirnya saya ngobrol dengan bos saya waktu itu di Bandung. Ternyata anaknya itu masuk ke Kutab Al-Fatih. Coba aja kamu cari Kutab, searching. Akhirnya saya searching lah. Akhirnya saya datengin Kutab Al-Fatih, Kutab Cimahi gitu yang di Bandung, Kutab Bandung Barat. Tapi ya seringnya di Kutab Bandung Barat lah. Dan jarak juga lebih dekat lah. Lebih dekat ya. Kalau Al-Fatih nyerah saya. Ujung ke ujung. Ya. Oh jadi di situ ya, dapatnya pemikirannya, Masya Allah ya, luar biasa. Nah ini nih, tiap ayah tuh beda-beda ya. Kita setiap ngobrol tuh sudut pandangnya gini-gini segala macam. Cuman kalau Pak Raran ini bilang paling deket, apa kabarnya saya ya tinggal jalan kaki. Luar biasa. Berarti setiap hari yang antar jemput istri berarti ya, istri antar jemput. Ya. Antum fokus di sini ya, jaga lilin nih. Jaga lilin. Nah untuk di Kota Bandung Barat nih, feedback yang didapat apakah udah sesuai harapannya Pak Raran atau gimana yang didapat? Kalau saya merasa sih puas ya. Alhamdulillah puas dengan anak saya. Mungkin kalau pelajaran yang lain kayak matematika, membacanya telat gitu. Anak saya itu membaca berhitung itu telat ininya. Karena memang belum saya masukin apa-apa sebelum masuk Kutab juga belum diajarin apa-apa gitu. Dari nol banget masuk Kutab. Tapi dari segi menurut saya dari segi akhlak keimanan itu alhamdulillah saya sangat puas sih. Karena Ara sama Bila itu selalu ingat sama Allah. Kalau dia telat sholat tuh nangis Ara. Masya Allah. Kalau telat nangis, telat sholat nangis apalagi lewat lah gitu misalnya. Oh kok saya belum sholat ya ternyata. Nah kan kalau di Kutab ini kan orang tuanya ikut belajar juga. Nah yang dirasakan Pak Raran apa ini? Ya memang harus, menurut saya penting sih itu emang harus ada seperti itu ya, lebih ke kita harus selalu mengecas baterai lah ibaratnya. Jadi nggak down amat ketika kita lagi lelah atau gimana ya. Sekali itu memang penting menurut saya sih gitu. Luar biasa nih ya. Ya dari Cisarua ke Kutab tuh lumayan ya jaraknya. Mudah-mudahan ya Pak Raran selalu istiqomah ya. Amin. Nuhun pisan nih
Ini baru ngobrol tipis-tipis, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Raran lebih dalam lagi ya. Soalnya kalau diterusin nih sama Pak Raran tuh luar biasa digalinya tuh. Bisa beberapa episode ya. Nuhun pisan ya Pak Raran. Ya, Nanti sama-sama. Pak Firan mau ngobrol nih. Pak Firan mau ngobrol? Nah enggak, sebenarnya ngobrol. Ngopi ya. Nanti kita akan ngobrol ya. Ya. Mengenai lebih dalam lagi mengenai wakaf ya. Wakaf yang berhubungan dengan ternak ini seperti apa ya, di episode selanjutnya. Oke. Atur nuhun Pak Iwan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.